Halo teman-teman, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan alternatif satu, yaitu kombinasi NWC dan stepping stone. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya Penil Zusinta Giri Manik. Saya Seperti Gunawan Terigan. Saya Agnes Sapira, saya Garnises Ketika, Dan Berdiri Saladi, dan saya Rosita Yamana. Selamat menyaksikan. menyaksikan. Latar belakang. Dalam dunia logistik, pengiriman barang dari beberapa sumber ke beberapa tujuan harus dilakukan dengan biaya serendah mungkin. Masalah ini disebut masalah transportasi dan bisa diselesaikan dengan metode matematis seperti 1. Northwest Corner ataupun NWC untuk solusi awal. Yang kedua, stepping stone untuk optimasi solusi. Yang ketiga, kombinasi kedua metode bertujuan untuk mencapai efisiensi biaya dalam distribusi barang. Selanjutnya ada definisi masalah transportasi. Masalah transportasi adalah bagian dari program linier yang bertujuan minimalkan biaya pengiriman barang, memenuhi permintaan dan penawaran dengan efisien, biasanya melibatkan satu, beberapa sumber, misalnya pabrik, yang kedua, beberapa tujuan, misalnya gudang, dan yang ketiga, kapasitas dan permintaan yang harus seimbang. Selanjutnya, tujuan pengiriman barang. Tujuan utama dalam pengiriman barang adalah untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya terendah mungkin. Hal ini melibatkan penentuan rute, pengiriman yang efisien, dan alokasi sumber daya yang relevan untuk memastikan bahwa semua permintaan dapat dipenuhi tanpa melanggar batasan kapasitas dari sumber yang tersedia. Nah, yang selanjutnya yaitu keseimbangan kapasitas dan permintaan. Keseimbangan kapasitas dan permintaan adalah prinsip dasar dalam masalah transportasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa total kapasitas pengiriman tidak melebihi total permintaan yang ada. Hal ini sangat penting untuk menjaga efisiensi dalam rantai pasok, menghindari biaya yang tidak diperlukan, dan memastikan bahwa permintaan pelanggan dapat terpenuhi tanpa mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pasokan. Yang selanjutnya yaitu metode Northwest Corner, yang merupakan metode untuk mendapatkan solusi sejak awal layak. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, mulai dari sel paling kiri atas atau pojok barat laut. Yang kedua, alokasikan sebanyak mungkin ke sel tersebut sesuai penawaran atau permintaan. Yang ketiga, kurangi penawaran atau permintaan yang sudah terpenuhi. Yang keempat, pindah ke sel berikutnya atau horizontal atau vertikal. Dan yang terakhir yaitu ulangi sampai semua permintaan dan penawaran terpenuhi. Selanjutnya, metode stepping stone. Metode stepping stone digunakan untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan solusi awal dari NWC. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, identifikasikan semua sel kosong dalam tabel biaya. Yang kedua, bentuk jalur tertutup dari sel kosong melalui sel yang terisi dengan pola tambah dan kurang. Yang ketiga, hitung perubahan biaya dari jalur tersebut. Dan yang keempat, pilih jalur dengan pengangguran biaya terbesar. Dan yang terakhir yaitu lakukan pergeseran alokasi, lalu ulangi hingga solusi optimal tercapai. Kombinasi dua metode. Menghubungkan metode Northwest Corner dan stepping stone adalah langkah yang efektif dalam mencapai efisiensi biaya dalam masalah transportasi. Secara umum, metode Northwest Corner memberikan solusi awal yang layak dan metode stepping stone mengoptimalkan solusi tersebut. Kombinasi kedua strategi ini memastikan bahwa biaya pengiriman diminimalkan sambil memenuhi semua kapasitas dan permintaan dengan efisien. Oke, sekarang kita masuk ke contoh model transportasi dan penyelesaian dengan Northwest Corner dan stepping stone. Sebuah perusahaan saat ini beroperasi dengan 3 buah pabrik serta jumlah permintaan dari 3 kota dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut. Di sini ada tabel, yaitu tabel pabrik A 90 ton, pabrik B 60 ton, pabrik C 50 ton, jadi totalnya ada 200 ton. Selanjutnya ada kota Solo dengan permintaan 50 ton, Kudus 110 ton, Tegal 40 ton, total 200 ton. Perkiraan biaya transportasi dalam ribuan atau ton dari setiap pabrik masing-masing kota adalah dari pabrik A ke kota Solo sama dengan 20, pabrik B ke kota Solo sama dengan 15, dari pabrik C ke kota Solo sama dengan 25, dari pabrik A ke kota Kudus I sama dengan 5, pabrik B ke kota Kudus sama dengan 20, dari pabrik C ke kota Kudus sama dengan 10, dari pabrik A ke kota Tegal sama dengan 8, dari pabrik B ke kota Tegal sama dengan 10, dari pabrik C ke kota Tegal sama dengan 19. Kita masuk ke pertanyaannya. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertanyaan pertama, bagaimana distribusi barang yang paling optimal
Guna memenuhi kebutuhan ketiga kotak tersebut, pertanyaan kedua, berapa total biaya optimal untuk distribusi barang dari pabrik ke kota tujuan? Penyelesaiannya, yang pertama kita akan menentukan dulu solusi awal dengan NWC. Prosedurnya, alokasikan dengan kapasitas penuh pada sel kiri atas. Jika masih ada sisa kapasitas, alokasikan pada sel di bawahnya atau di kanannya. Sedemikian sehingga kapasitas baris atau kolom terpenuhi. Selanjutnya, kita akan ulangi langkah yang pertama hingga seluruh kapasitas pada baris atau kolom terpenuhi. Perlu kita note bahwa solusi awal matriks transportasi disebut fleksibel jika jumlah sel terisi adalah M tambah N kurang 1, di mana menjumlah baris dan N sama dengan jumlah kolom. Jika sel terisi kurang dari M tambah N kurang 1, maka perlu ditambahkan sel dummy dengan alokasi sebanyak 0 pada sel kosong yang memiliki ongkos terkecil. Kita masuk ke solusi awal dengan NWC untuk masalah di atas. Salah, anjir. Oke, sekarang solusi awal dengan NWC untuk tabel pertama. Kita akan cek kelayakannya. Jadi, cara cek kelayakan itu kita harus hitung dulu jumlah sel terisi. Jadi, jumlah sel terisi ini ada 5 sel baris atau sel basis. Lalu, kita hitung jumlah baris M dan jumlah kolom N. Jumlah baris N ini yaitu tadi ini pabrik A, B, C. Ini tuh termasuk jumlah baris M. Jadi jumlah baris M ada 3. Jumlah kolom N ada 3 juga. Di bagian mana itu? Ini Solo, Kudus, Tegal, ini termasuk jumlah kolom N. Kita kan tadi di sini caranya salah. Lanjut, kita akan ke penyelesaian solusi awal dengan NWC pada tabel pertama. Yang akan kita lakukan pertama itu cek kelayakan. Cek kelayakan itu kita perlu menghitung jumlah sel yang terisi. Jumlah sel yang terisi di tabel pertama ada 5 sel basis. Lalu kita hitung jumlah baris M dan jumlah kolom N. Jumlah baris M itu ada 3, yang mana saja? Ini pabrik A, B, C, ini termasuk jumlah baris M. Dan jumlah kolom N itu yang mana saja? Ini Solo, Kudus, Tegal, itu termasuk jumlah kolom N. Dan jumlah kolom N totalnya ada 3. M tambah N kurang 1 sama dengan 3 ditambah 3 kurang 1 sama dengan 5. Solusi awal tersebut fleksibel atau layak karena jumlah sel terisi sama dengan M tambah N kurang 1. Total cost tabel 1 yaitu 50 kali 20. Dari mana dapat 50 kali 20 ini? Dari yang ada di kolom Solo ini kan ada 50, ini ada 20, itu ditambahkan 50 kali 20 tambah 40 kali 5 tambah 60 kali 20 tambah 10 kali 10 tambah 40 kali 19 sama dengan 3260. Total cost pada tabel 1 akan kita hitung. Caranya yaitu kita hitung dari A ke Solo 50 kali 20 ditambah A ke Kudus 40 kali 5 ditambah B ke Kudus itu 60 kali 20 ditambah C ke Kudus ada 10 kali 10 ditambah C ke Tegal 40 kali 19. Jadi sama dengan 50 kali 20
Jadi sama dengan 1000 ditambah 2000 ditambah 1200 ditambah 100 ditambah 760 sama dengan 3260. B. Menentukan solusi optimal dengan stepping stone. Optimalisasi dilakukan melalui evaluasi nilai opportunity cost ataupun perubahan ongkos dari sel kosong ataupun non-basis. Matriks transportasi disebut optimal jika opportunity cost dari sel-sel kosong itu ada yang negatif. Poin yang pertama, menentukan opportunity cost dari sel kosong pada PET tabel 1 melalui siklus ataupun loop yang terlibat sel basis ataupun sel terisi pada sudut-sudut siklus loop. Adapun tanda gambaran daripada tabel ini itu ya seperti ini, sel kosong A3, B1, B3, dan 1. Di bagian loopnya itu ada untuk bagian A3 ada A3, C3, B2, A2, dan opportunity cost-nya untuk bagian A3 itu ada plus 8 dikurang 19 ditambah 10 dikurang 5 sama dengan minus 6. Kemudian untuk B1 loopnya itu ada B1, A1, A2, B2. Kemudian opportunity cost itu ada tambah 15 kurang 20 tambah 5 kurang 20 sama dengan minus 20. Untuk bagian yang ketiga loopnya itu ada yang B3, loopnya itu ada B3, C3, C2, dan B2 ditambah dengan opportunity-nya itu plus 10 minus 19 plus 10 minus 20 sama dengan minus 19. Kemudian untuk sel kosong bagian C1 loopnya C1, A1, A2, dan C2. Kemudian opportunity cost-nya ditambah 25 dikurang 20 ditambah 5 dikurang 10 sama dengan 0. Poin yang kedua, karena masih ada nilai opportunity cost yang negatif, maka tabel 1 belum optimal dan dilakukan perubahan distribusi. Kemudian sel kosong B1 ataupun negatif besar dipilih sebagai iterating variable untuk diisi sebesar minimum dari sel terisi yang bertanda negatif, yaitu sebesar 50. Sedangkan sel A1, A2, dan B2 sebagai living variable ataupun untuk ditambahi ataupun dikurangi dengan nilai 50 tersebut ataupun bisa kita lihat di loop. Oke. Kemudian sebenarnya contoh dari hasil perubahan alokasi yang dinyatakan pada tabel 2 A, B, C. Kemudian yang untuk cek untuk yang tabel kedua ini kita dapat mencek kelayakan tabel 2 dengan jumlah sel setengah I sama dengan 5 sel basis, kemudian jumlah baris M sama dengan 3, jumlah kolom N sama dengan 3, kemudian M tambah N kurang 1 sama dengan 3 tambah 3 kurang 1 sama dengan 5,2. Kemudian tabel 2 visible ataupun yang layak, karena jumlah sel terisi sama dengan M tambah N kurang 1, jadi total cost-nya adalah yang ada pada tabel 2. Kemudian total cost-nya itu dalam kurung 90 dikali 5 tutup kurung, kemudian ditambah dengan 50 dikali 15 dalam kurung, ditambah juga dengan 10 kali 20 dalam kurung juga, ditambah juga dengan 10 dikali 10, ditambah 40 dikali 19 sama dengan 2260. Selanjutnya, cek kelayakan pada tabel 3, jumlah sel terisi sama dengan 5 sel baris M sama dengan 3, jumlah kolom N sama dengan 3, dengan rumus M tambah N kurang 1 sama dengan 3 tambah 3 kurang 1 sama dengan 5. Tabel 3 visible atau layak karena jumlah sel terisi sama dengan M tambah N kurang 1. Total cost tabel 3. Kita masukkan 90 kali 5 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 20 kali 10 tambah 30 kali 19 dengan jumlah 2070. Selanjutnya cek optimalisasi tabel 3. Ini ada sel kosong untuk A1-nya dengan A1 dengan loop A1, A2, C2, C3, C2, dan B1. Untuk opportunity cost-nya yaitu tambah 20 kurang 5 tambah 10 kurang 19 tambah 10 kurang 15 yang menjadi positif 1. Selanjutnya untuk sel kosong A3, loopnya A3, C3, C2, A2. Opportunity cost-nya plus 8 kurang minus 19 tambah 10 kurang 5 sama dengan minus 6. Selanjutnya untuk sel kosong B2 yaitu loopnya B2, B3, C3, C2. Opportunity cost-nya yaitu tambah 20 kurang 10 kurang 19 kurang 10 dan hasilnya sama dengan positif 19. Untuk sel kosong C1 loopnya yaitu C1, B1, B3, C3. Opportunity cost-nya yaitu tambah 25 kurang 15 tambah 10 kurang 19 dan hasilnya positif 1. Sel 081 atau negatif besar dipilih sebagai entry variable untuk diisi sebesar minimum dari sel terisi yang bertanda negatif, yaitu sebesar
Sedangkan sel A1, A2, B2 sebagai living variable atau untuk ditambahkan atau dikurangi dengan nilai 50 tersebut. Selanjutnya ialah ini. Kita bisa melihat pada gambar pertama terlihat proses modifikasi alokasi distribusi barang menggunakan metode perbaikan solusi dalam transformasi. Tanda ini ada tanda plus dan minus yang menunjukkan perubahan nilai pada jalur tertentu. Hal ini dilakukan agar total biaya distribusi menjadi lebih optimal. Dari perubahan tersebut dihasilkan alokasi baru yang ditampilkan pada tabel 4 ini, di mana nilai-nilai pada beberapa sel mengalami perubahan, seperti A kudus berubah menjadi 90, dari 90 menjadi ke 60, A ke Tegal bertambah dari 0 menjadi 30, C ke Kudus bertambah dari 20 menjadi 50, C ke Tegal berkurang dari 30 menjadi 0. Namun, jumlah total permintaan dan pasokan tetap terpenuhi, yaitu 200 unit. Ini menunjukkan solusi tetap feasible dan lebih efisien. Nah, selanjutnya kita melakukan cek optimalisasi pada tabel 2, di mana karena masih ada nilai opportunity cost yang negatif, maka tabel 2 belum optimal dan dilakukan perubahan distribusi. Sehingga sel kosong B3 atau negatif terbesar dipilih menjadi interim variable atau untuk diisi sebesar minimum dari sel terisi yang bertanda negatif, yaitu sebesar. Sedangkan sel C3, C2, dan B2 sebagai living variable untuk ditambah atau dikurangi dengan nilai 10 tersebut, atau kita dapat lihat berikut. Dan ini merupakan hasil dari perubahan alokasi yang dinyatakan pada tabel 3 berikut, yang berfungsi untuk agar distribusi dapat lebih efisien. Dan selanjutnya yaitu cek kelayakan tabel 4. Jumlah sel yang terisi yaitu 5 atau sel baris. Selanjutnya jumlah sel baris M sama dengan 3, jumlah kolom M sama dengan 3. Selanjutnya M tambah N kurang 1 sama dengan 3 tambah 3 kurang 1 sama dengan 5. Tabel 4 feasible atau layak karena jumlah sel terisi sama dengan M tambah N kurang 1, yang berarti total cost tabel 4, total cost sama dengan 60 dikali 5 tambah 30 kali 8 tambah 50 kali 15 tambah 10 kali 10 tambah 50 kali 10 sama dengan 1890. Dan yang kemudian yaitu cek optimalisasi tabel 4, yaitu sel kosong 1 memiliki loop A1, A3, B3, dan B1. Dan kemudian opportunity cost-nya yaitu plus 20 minus 8 plus 10 minus 15 sama dengan plus 7. B2 memiliki loop B2, A2, A3, dan B3. Kemudian opportunity cost-nya yaitu plus 20 minus 5 plus 8 minus 10 sama dengan plus 13. Dan kemudian sel kosong C1 memiliki loop C1, B1, B3, A3, A2, C2. Kemudian opportunity cost-nya yaitu plus 25 minus 15 plus 10 minus 8 plus 5 minus 10 sama dengan plus 7. Dan yang terakhir yaitu sel kosong C3 memiliki loop C3, C2, B2, memiliki loop C3, C2, B2, B3. Kemudian opportunity cost-nya yaitu plus 19 minus 10 plus 5 plus 8 sama dengan plus 6. Dan karena tidak ada opportunity cost yang negatif, maka tabel 4 sudah optimal dengan total cost 1890.